Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun anda ada dan berada. Kali ini saya bersama saudara-saudara saya yang ada di Kota Malang. Nah, lebih tepat lagi di rumah Bapak Profesor Dr. Baharudin Abdillah Nadufala. Juga ada ibu, ada saudara-saudara yang lain. Kami di sini berdialog, berdiskusi tentang kaji dan paham yang mungkin nanti akan bermanfaat bagi kita semuanya, bukan hanya di Kota Malang tapi di seluruh Indonesia. Oke Bu, silakan dimulai saja apa yang mau ditanya tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini yang biasanya saya mendengarkan Ustadz ini di video, kali ini langsung bisa ketemu. Alhamdulillah. Nah ini saya ada yang saya tanyakan, karena kajian kita itu utamanya juga membahas tentang ruh. Nah, ini di dalam Al-Quran disebutkan ada nafsul mutmainnah. Jadi saya ingin, apakah ruh, jiwa, dan juga biasanya yang dikenal istilah mencabut nyawa, ini apa sama itu Ustaz? Menarik itu ya. Jadi memang dalam pelajaran kita yang diturunkan oleh orang tua kita itu dalam Khutbah 13 kan ada kalimatnya, fal yanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraiq. Jadi pelajaran itu sebenarnya dari sana mulainya. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi yang memancar keluar dada telah rusuh. Kalau secara umumnya ya airnya laki-laki gitu, kira-kira begitu. Jadi Nabi Muhammad zaman dulu ngomongnya kayak gitu. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan para mahasiswa kedokteran itu dia tidak bisa dengar omongan aja, dia ambil air itu, dia bawa ke laboratorium, kan dia lihat apa sih isinya. Ternyata terdapat jutaan ekor ya makhluk Tuhan di dalam air tadi, yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Diberi nama oleh para ahli spermatozoa. Ya begitu. Nah, jadi hewan itu dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Seketika dia masuk ke ovarium yang di situ ada ovum telur perempuan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang hidup pada tubuh mungil tadi, pada cikal bakal tubuh kita tadi? Sedangkan ruh kan belum masuk. Ruh itu masuk seketika tubuh mungil tadi membuahi telur. Itu saya katakan itu dia belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti dia akan menjadi 33. Ketika 4 bulan 10 hari kan ditiupkan roh, jadi 33 dia. Nah begitu. Pertanyaannya, siapakah yang hidup pada tubuh mungil tadi seketika roh belum masuk? Nah itulah yang dikatakan oleh orang tua kita, bahwa yang hidup dalam tubuh mungil tadi namanya adalah an-nasu atau jiwa. Nah itu ya, udah mulai nampak itu. Nah, atau nafs diri. Nah jadi dalam bahasa Indonesianya apa? Ya itulah manusia. Karena pada dasarnya kita kan manusia juga belum tahu. Kalau ditanya mana manusia, udah kita nunjukin ini manusia semuanya. Padahal manusia itu kan baru namanya. Kalau yang nampak ini tubuhnya, manusianya mana? Manusia ada tersembunyi atau terpari di dalam tubuhnya. Nah, di balik namanya, yaitu diletakkan di jantung. Jadi itu nah itu dia tuh. Selama dia masih ada dalam jantung itu, berarti tubuh kita masih hidup. Dan peranannya bukan untuk mendengar, bukan untuk melihat, bukan untuk merasa, bukan untuk berpikir.
Yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, itu peranan daripada yang nanti yang masuk. Nah, kalau dia itu fungsinya menghidupkan. Tapi setelah ruh masuk, dia sangat mempengaruhi ruh. Seperti yang dia inginkan, karena dia terbuat daripada 4 anasir. Gitu. Jadi spermatozoa di dalamnya katakanlah ruh juga lah gitu ya, biar kita mudah paham. Ruh Rahman ini. Iya, kita kan juga ruh juga gitu. Yang kita kenal dia itu jiwa. Nah, kita kenal dia jiwa. Nah, jadi setelah 4 bulan 10 hari baru dimasukkan ruh. Sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Setelah kulit sempurna batang tubuhmu dalam kandungan emakmu, nah, batang tubuh itu artinya ya si kecil tadi, si cikal bakal tadi kan dia berkembang tuh. Nah, pada 4 bulan 10 hari barulah Allah datangkan ruh. Nah, apa yang terjadi? Tadi kita punya telinga belum bisa dengar, dengan maksudnya ruh kita bisa dengar. Tadi kita punya mata belum bisa lihat, dengan maksudnya ruh kita bisa melihat. Tadi kita punya hati belum bisa merasa, dengan maksudnya ruh kita bisa merasa. Tadi kita punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya ruh kita bisa berpikir. Jadi yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, itu pada dasarnya adalah ruh. Nah, itu. Namun ruh ini nanti bisa keluar lagi dari tubuh kita dalam momen kita sedang tidur. Makanya rahasia ini dibuka oleh Allah dan Rasul pada surah Az-Zumar ayat 42. Nah, dikatakan di situ bahwa Allahu yatawaffal anfusa haina mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilaiha wa yusilu ila ajal musamma inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Nah, itu. Kemudian Allah juga yang menggenggam roh orang yang masih hidup seketika tidur. Jadi roh orang mati, roh orang hidup seketika tidur itu satu posisinya. Nah, makanya pernah ada kita mimpi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, itu. Karena dia ketemu. Menahan yang satu karena bangkainya, casingnya, tubuhnya hancur di tanah. Ditahan itu. Melepaskan yang satu karena bangkainya, tubuhnya masih tertidur di atas kasur. Nah, sesungguhnya kejadian tidur ini kata Allah dan Rasul adalah kejadian yang amat besar. Bagi siapa? Ya bagi orang yang berpikir dengan akalnya. Nah, jadi begitu persoalannya. Nah, yang jadi masalah adalah seketika kita sedang tidur, okelah roh itu tadi keluar atau digenggam kembali oleh Allah. Lalu siapa yang bernapas? Yang bersuara, yang putar kanan, putar kiri? Nah, itulah yang Ibu tanyakan tadi. An-nafs, jiwa, atau an-nasu, yang dia tercipta daripada 4 anasir. Nah, itu. Nah, itu yang disebut dengan manusia tadi. Makanya saya katakan manusia itu bukan kita, tapi casing kita, rival kita. Kalau kita ya kembali kepada pernyataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, jelas kalimatnya kan, datang kan. Nanti habis tugas kita di dalam ini, ya kita akan kembali kepada Allah lagi semestinya. Nah, itu. Jadi kalau kita dikatakan Anda itu bukan manusia, ya enggak apa-apa, memang bukan. Ya. Kenapa begitu Pak Abu pikir? Iya, manusia itu bukan saya, tapi saya berada di dalam manusia. Nah, itu. Berada di dalam manusia. Nah, timbul pertanyaan. Jadi manusia tadi atau an-nasu tadi atau jiwa tadi, ya dia terjadi dari apa? Inilah yang diceritakan oleh Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita, maka timbullah hawa, kata Rasul. Nah, itu. Nama anasirnya adalah roh rehan. Nah, itu. Ya Rasulullah, kenapa timbul nafsu? Karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka terjadilah nafsu. Nah, anasir itu namanya roh rahmani. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?
karena anasir tanah telah jadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Maka terjadilah dunia. Nah, nama anasirnya apa? Roh jasmani. Kemudian ya Rasulullah, kenapa timbul setan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Maka timbullah setan. Nama anasirnya adalah roh edafi. Nah itu setiap itu tuh kan punya sifat semua itu. Nah, jadi anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Namanya kalau angin rehan. Ya, Waalaikumsalam. Masuk. Nah, kami guyur-guyur. Saya masuk angin tadi. Oh iya. Gara-gara Hujanan. Iya. Iya. Kursi situ loh, kursi dulu, bawa sini, kelihatan. Kita ngaji santai aja. Jadi apa namanya itu, anasir angin itu kan namanya roh rehan, anasir air namanya roh ramani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh idafi. Jadi setiap anasir itu punya sifat. Nah, jadi kalau anasir angin, anasir tanah, anasir air, anasir api tadi disatukan, maka jadilah dia itu tadi. Jiwa tadi, atau an-nasu tadi, atau manusia tadi. Jadi manusia itu terjadi daripada 4 anasir ini. Itu yang manusia. Nah, sifatnya itu tadi. Kalau anasir angin itu pantang kelintasan dia. Tidak mau melihat orang kaya sedikit, tak mau lihat orang lebih sedikit. Pokoknya kalau lihat orang punya kelebihan daripada dia, dia mulai timbul resah, timbul bencinya, iri, dengkinya. Padahal apa urusannya dia? Yang kaya orang kan, ya, yang berhasil orang, ngapain dia gitu. Nah, tapi ada sifat itu pada diri setiap manusia. Nah, kemudian yang kedua itu anasir air, namanya roh hamani tadi. Sifatnya kan pantang kerendahan. Pengen tinggi dia, hebat dia, besar dia, orang lain kecil semua. Nah, gitu. Jadi pokoknya itu sumber kesombongan. Kemudian anasir tanah tadi, roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Kaya sudah, jabatan tinggi, uang banyak, harta banyak, masih juga nyongkel-nyongkel. Dikit-dikit nyongkel, apalagi banyak ya. Kayak gitu. Kemudian anasir api, roh idafi tadi, itu pantang tersinggung, tidak mau kalah. Pantang tersinggung, tidak mau kalah dia. Nah, itulah yang disebut dengan setan tadi. Jadi roh rehan, rahmani, jasmani, idafi kalau disatukan, maka jadilah dia itu an-nafs atau an-nasu atau jiwa dalam bahasa kita, atau manusia. Nah, itu lebih mudah. Nah, kemudian sifatnya itu tadi 4 anasir tadi, ada pantang kelintasan, pantang kurang, pantang kalah, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu kalau disatukan dia memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamal, loba, sombong. 10 tambah 4, 14. Nah, itu muncul 3 sifat: benci, dendam, menghancurkan. Jadi ada 17 sifat manusia ini jelek. Manusia mana aja? Kalau kita punya tubuh, berarti pada kita ada manusia. Ada sifatnya 17 tadi. Ah, begitu. Nah, tadi pertanyaan Ibu, kalau mati nanti malaikat maut cabut yang mana? Jiwakah atau ruh gitu. Nah, ya, jadi kalau masalah itu ya yang dia cabut itu jiwa. Ya, masuk. Yang dia cabut itu jiwa. Kalau roh itu enggak bisa dia cabut-cabut. Ya, silakan. Nah, kita jujur ya. Nah, silakan. Nanti kalau enggak ada kursi, bawa sini juga enggak apa-apa. Kita santai-santai aja. Itu kursi ya, tapi gini. Guys, Ya. Itu bisa diambil baik. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi kan yang dicabut malaikat maut itu roh apa jiwa? Yang dicabut malaikat maut itu jiwa, bukan roh.
Kalau roh ini tidak dicabut dia bisa keluar. Ketika kita tidur dia keluar. Kita jaga dia masuk. Nah makanya ada yang namanya sakaratil maut itu. Kullu nafsun za'iqatil maut, kan? Setiap diri pasti merasakan mati. Nah diri yang merasakan itu ruh. Diri yang merasakan sakaratil maut itu ruh. Karena ruh yang punya rasa. Jadi kenapa dia merasakan sakit? Ya karena jiwa dicabut. Sedangkan dia masih di tubuh. Kan kalau ruh kan di hati. Kalau jiwa kan di jantung itu. Seketika jiwa itu dia dicabut, dia kan jiwa ini kan juga nur juga, cahaya juga. Dari ujung kuku sampai ujung rambut dia kan ada di situ semuanya. Dicabut oleh malaikat maut dia. Kalau si ruh masih ada di tubuh, terasa. Dicabut. Terasa. Nah, dikendaki itu ruh itu jangan di tubuh lagi. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. Nah, siapa orang beriman? Tentu orang yang pernah lihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Itulah ruh itu orang beriman. Nah, dikendaki dia itu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati. Jangan malaikat maut bertemu dengan kamu sedangkan kamu belum sampai di negeri selamat. Makanya kita sholat sekarang ini kan latihan untuk datang ke negeri selamat. Harapan kita malaikat maut belum datang, kita udah keluar duluan. Silakan malaikat mau jungkir balikkan ini, ya silakan, tidak terasa. Tapi karena kita tidak tahu tempat kembali, kita takut keluar. Akhirnya kita terjebak. Nah, waktu malaikat mau mencabut jiwa tadi, kita akan merasakan semuanya. Iya. Saya ini kan tadinya langsing saya, Pak. Karena dioperasi pertama gagal, diulang kedua kali. Sewaktu dioperasi itu kan usus saya dikeluarkan. Kemudian dipotong, ditampunkan lagi, semua kotoran dibuang, dimasukkan, disetel lagi. Sudah operasi, dokter nanya, tadi ususnya dikeluarkan, terasa enggak? Enggak, saya bilang. Tahu enggak? Enggak, saya bilang. Nah, kenapa dia bilang? Dia tanya, kenapa Ustadz ininya dipotong enggak terasa sakit, itunya enggak itu? Karena ruhnya enggak ada di sini. Ruhnya lagi keluar. Jangankan yang dipingsankan, tidur aja dia keluar. Makanya bebas dokter tadi ngotak-ngatik, muter-muter. Yang penting jantung ini, si jiwa tadi, nafsu tadi, manusia tadi tetap tit. Nah, di sini dia. Nah, itu. Nah, jadi kita tetap hidup, jiwa masih ada, tapi tidak merasakan sakit. Kenapa? Si rasa tadi telah keluar duluan. Maka dokter bebas. Nah, diharapkan kita ini jangan sampai malaikat maut datang. Malaikat maut itu tidak ada urusan dengan kita itu. Dia ada urusan dengan jiwa. Ketika dia cabut jiwa, kita jangan sampai masih di dalam tubuh. Makanya kita latihan sekarang itu untuk keluar dari tubuh tanpa dikeluarkan. Antamutu qabla maut, matilah kamu sebelum mati. Maksudnya itu ya kamu latihan matilah gitu nah. Artinya keluarlah kamu daripada tubuhmu. Ya ukhruju anil ajsamikum fatatunani tadi. Keluar kamu daripada tubuh dan daripada tubuhmu, daripada hukumku, dan kamu bertemu dengan aku. Nah, seketika kita keluar, ya tidak ada terasa apa-apa. Nah, itu kan ceritanya Pak Abu Fikri saja. Itu kan ceritanya para ulama saja, Ustadz gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung menceritakan kisah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ingat enggak ibu-ibu? Ada cerita zaman Nabi Yusuf itu. Waktu Yusuf diperkosa oleh ibu angkatnya Siti Zulaikha itu kan. Tapi Yusuf mengalah demi menjaga harga diri orang tua angkatnya. Seakan-akan dia bersalah. Biarlah dia masuk penjara. Nah, padahal orang istana tahu Yusuf itu tidak salah. Jadi gunjingan perempuan-perempuan, istri-istri pejabat ngomongin Zulaikha, wah istri Perdana Menteri kayak tidak ada laki-laki lain, anak angkat diperkosain, wah buat malu aja, macam-macam. Jadi Siti Zulaikha juga tidak kuat menghadapi gunjingan-gunjingan ini. Namun meskipun dia bersalah, Allah kan tidak selalu menghukum. Maka dibuatlah sebuah ide oleh Allah, dimasukin ke dalam mimpinya dia.
undang semua mereka itu yang bergunjing itu, undang. Siapkan buah-buahan, berikan dia pisau yang tajam. Zulaikha tidak tahu juga maksud Allah dalam mimpinya itu bertemu cerita itu. Zulaikha tidak tahu maksudnya apa. Udah akhirnya diundang beneran. Disiapkanlah buah-buahan yang hanya bisa dimakan kalau dikupas. Kalau apel kan mungkin atau apa ya yang bisa digigit itu kan, tapi itu enggak. Semuanya harus bisa dikupas. Jadi setelah datang perempuan tadi disuruh duduk, dihidangkan buah-buahan, dihidangkan pisau tajam-tajam. Siti Zulaikha tidak tahu itu maksudnya apa. Jadi perintah dalam mimpi itu suruh Yusuf itu keluar berputar. Kan mejanya meja panjang tuh ya, meja pejabat. Nah, seketika Yusuf itu keluar, ingatan para perempuan, perasaan para perempuan, kesadaran para perempuan bergerak berjalan menuju Yusuf. Semuanya menatap sambil berkata, Subhanallah, ini bukan manusia tapi malaikat. Nah, waktu itu ingatan dia, rasa dia, kesadaran dia tidak di sini lagi tapi ke sono. Yang uniknya, dia kan masih hidup, masih motong-motong. Nah, itu manusia yang kerja itu. Nah, setelah Yusuf berputar, matanya melongo, ya gantengnya ini terus. Setelah Yusuf masuk, mereka semuanya menjerit. Kenapa menjerit? Karena ada yang putus tangan, putus jari, ada yang robek, ada yang udah terkulai-kulai. Ya dia motong sendiri. Terkagum-kagum. Nah, kisah ini Allah tunjukkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa ingatan itu, rasa itu, kesadaran itu adalah bagian terdepan daripada ruh. Seketika dia keluar, maka kita hilang ingatan, hilang rasa, hilang kesadaran. Buktinya dia motong tangan. Ya, setelah Yusuf masuk, barulah dia kembali, ingatannya kembali, perasaannya kembali, kesadaran kembali. Maka dia menjerit semuanya. Zulaikha kaget, ada apa? Masya Allah. Akhirnya Zulaikha mukul dia. Ya, sampean baru hitungan detik udah motong tangan. Saya dari kecil ngurusin dia itu. Sampai dia remaja. Gimana saya tidak gemes lihat dia tuh. Akhirnya semuanya malu. Anda itu baru hitungan menit udah motong tangan, saya enggak ada. Nah, wajarlah kalau saya itu sampai kilaf, kata Siti Zulaikha. Maka terhapuslah aib Siti Zulaikha dengan sikap tadi. Nah, untuk kita pelajaran ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seketika jiwa itu dicabut malaikat maut. Nah, dihadapkan kita dengan operasi fisik, memang tidak terasa. Kenapa? Karena yang merasa itu tidak dari tubuh. Sama dengan kisah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ingatan dia, perasaan dia, kesadaran dia tidak di tubuh pada saat dia bergerak kepada si Yusuf. Nah gitu. Jadi itu yang dicabut itu ibu, jiwanya. Nah, ruhnya tidak bisa keluar karena tidak tahu tempat kembali. Makanya kata Nabi Muhammad, pelan-pelan ya memandikan orang itu karena dia masih merasakan sakit. Nah, pertanyaannya, kenapa dia merasakan sakit? Si rasa masih di tubuh. Gitu. Itu satu. Yang kedua, sewaktu di atas, kalau bahasa orang Bengkulunya ringgo-ringgo, tandu apa namanya? Orang mati. Kosong-kosong keranda ya. Itu dua. Kalau orang baik, dia berkata, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Loh, kok orang baik terjebak rohnya? Ya dia baik tapi tidak tahu tempat kembali. Itu aja masalahnya itu. Ya, kalau sholat dia sholat, tapi sholatnya itu ya seperti itu, muter-muter kemana-mana itu. Dia mestinya tidak ke situ, dia harus pulang ke tempat yang kita ceritakan malam tadi. Tak satu pun ruh yang datang dari Baitullah itu menuju dunia, masuk ke kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, pasti lewat suatu pintu antara dunia dan akhirat, zahir dan batin, tepatnya itu di Ka'bah. Makanya situ ada namanya Babus Salam, pintu selamat. Dari situlah masuk semua ruh itu. Masuk ke kandungan emaknya, masuk dalam tubuhnya. Nanti kalau sudah lahir, ajarkan mereka ini, kata Rasulullah, untuk mengulangi kembali tempat dia datang. Nah, jadi dia bisa pulang nanti di situ, dia tahu. Nah gitu, makanya kita kalau sholat ya ke sana. Gitu. Jadi dengan adanya pelajaran seperti itu, kita tahu tempat kembali. Maka momentum misalnya kita
tidak berpulang ke hadirat Allah tuh, ruh tadi udah ngomong dia, udah siap kita mau berangkat. Nah dia ngomong dengan dirinya sendiri, keluar dia. Karena ruh itu adalah rasa. Apa itu ruh? Ruh adalah rasa. Apa itu rasa? Rasa adalah ruh. Maka yang saya ceritakan apa ya? Kalau yang tadi ya kita cerita ya. Kalau ruh itu tidak ada, kalau rasa itu tidak ada, kita ini tidak jelas hidup kita. Misalnya begini, kita bekerja terus, energi kita habis, kita tidak tahu. Maka ruh itu mengatakan, hei, energimu itu sudah habis. Bagaimana cara dia mengatakan? Apakah pakai bahasa kata? Enggak, dengan rasa juga. Rasa apa? Rasa lapar, rasa lemes. Ini lemes, ini lapar. Ini habis, harus diisi lagi nih bensin ini. Nah itu. Begitu juga cairan kita udah habis nih, itu Bu, atau sudah menipis nih. Ya ruh tadi ngomong lagi, hei, cairanmu udah hampir habis tuh. Nah, bagaimana dia mengatakan? Ya dengan rasa. Apa rasanya? Haus. Makanya kita minum itu. Coba ruh tidak ada, tidak makan, tidak minum kita. Nah, begitu juga dengan seketika kita udah makan, udah minum, perut udah penuh, ya dia harus dibuang. Nah, ruh tahu, ngomong dia, itu dibuang tuh. Nah, bagaimana cara dia ngomong? Dengan rasa. Rasa apa? Ya rasa sakit perut. Apa kalau bahasa kita? Mules ya. Nah, itu kerja ruh semua itu. Ini nih ya, teh manis ini. Nah, itu kan? Kemarin kan saya sudah ceritakan itu. Gula itu manis. Nah, kopi itu pahit. Siapa yang mengatakan gula itu manis? Kopi itu pahit. Tidak ada, kecuali si rasa ini. Untuk membuktikannya, mari kita lihat. Mari kita buktikan. Apakah benar si rasa ini tahu dengan rasa ini manis, ini pahit. Ya kita ambil gula itu di tempatnya. Jangan dia bergula letak sini, tidak tahu dia. Ambil. Oh iya, manis. Yang ngomong manis itu dia. Ambil ini. Oh iya, pahit. Nah itu. Nah, suatu ketika ruh ini bisa error. Error bisa. Seketika tubuh kita itu bermasalah. Casing ini bermasalah. Kalau dalam bahasa kitanya demam. Tahu demam kan? Panas, gigil macam-macam, ya, ininya pahit. Nah itu kalau dikasih bakso bau, kasih apa aja ndak enak, pahit macam-macam. Nah itu error namanya Pak. Di saat roh tadi tidak bisa mendeteksi rasa yang sebenarnya. Error. Ya error Pak. Kita masukkan gula, biasanya manis, tapi manis juga Pak, tapi tipis manisnya. Nah itu. Biasanya makan ayam enak, ikan enak. Tidak mau dia. Kenapa tidak mau? Tidak enak. Nah, dikasih telur, bau telur itu udah mual dia. Padahal jago makan telur. Nah, jadi seketika fisik itu bermasalah, error dia Pak. Itu. Jadi antara ruh dengan fisik itu sangat kuat berkaitannya itu. Jadi kembali kita kepada seketika ruh tadi terjebak di tubuh, dia berada dalam tandu tadi. Kalau dia orang baik, dia ngomong cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Kalau orang buruk, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Makanya seketika di dalam kubur, di dalam tanah itu, oh dia dengar itu trompa kita ini, kesek-kesek. Orang nekan, orang ngomong itu dia dengar semua. Karena yang mendengar telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak adalah roh tadi. Dia masih di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pulang. Ya wajar lah kalau malaikat mungkar nangkir datang nanyain dia. Nah, karena dia ada di situ. Nah, bukan tubuh itu yang ditanyakan, ruhnya itu. Sama dengan mobil, kalau dia melanggar, polisi kan prit. Nah, minggir. Pas minggir kan polisi tidak pernah nanya mobil. Mobil, kenapa kamu melanggar peraturan? Kenapa kamu nyerempet? Kan tidak ada. Pasti sopirnya. Nah, malaikat mungkar nangkir juga tidak mau dia nanya tubuh ngapain. Pasti dia tanya si ruh tadi. Nah, itulah yang membuktikan Ibu bahwa yang dicabut itu adalah jiwa. Nah, di manakah posisi jiwa tadi setelah dia cabut? Tergantung antara langit dan bumi. Dia gentayangan di tempat-tempat yang biasa dia senang. Nah, itu. Tapi kalau dia kembali kepada Tuhannya,
dia tahu tempat kembali. Nah, masuknya ke tempat dia datang, pergi dia ke Baitullah hakikat. Tapi sebelum ke Baitullah dia transit. Transitnya itu di surga. Nah, transit. Jadi surga itu bukan tujuan, Pak. Tempat transit. Transit bagi mereka yang datang dari Baitullah. Tujuan kita Baitullah. Kita kan datang dari Allah kan. Di situ Allah, di situ Rasul, di situ kita dulu. Kita palingnya situ. Tapi karena hari ini belum selesai, kiamat belum datang, dia transitnya di surga. Nah, duluan dia masuk. Nah, setelah dia keluar, datang malaikat Israel, dicabutnya jiwa. Nah, enggak sakit. Pas si jiwa tadi keluar, ngomel dia. Mana sahabatku, mana temanku yang selama ini aku hidup bersama dengan dia. Dulu aku memang bajingan, memang preman, tapi dia membimbing aku. Sekarang aku udah baik. Tingkatanku dari hawa nafsu dunia setan sudah berubah menjadi jiwa. Bahkan sudah menjadi nafsul mutmainnah. Nah, itu yang bilangnya tadi. Nafsu yang sudah tenang, tidak liar lagi. Akhirnya malaikat maut bingung juga ngadepin yang gini-ginian. Maka terdengarlah suara, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ah, itu dia. Irji'i ila. Nah, itu panggilan untuk dia karena dia ngomel-ngomel ribut. Akhirnya dia pun dibawa ke Baitullah, tapi belum transit. Nah, setelah dia bertemu dengan ruh si jiwa tadi, kan berhadapan tuh. Berlakulah kalimat fathuli fil ibadi. Nah, ibadi itu hamba tadi adalah ruh. Fathuli itu artinya menyatulah. Krek. Nah, setelah dia menyatu, tumbuhlah tubuh baru. Barulah berlaku kalimat fathuli fil jannati. Nah, masuklah kamu ke dalam surga itu. Nah, udah makan minum dia di situ. Kalau ruh masuk sendirian tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka bertemunya ruh dengan jiwa tadi, maka terbentuk tubuh baru. Nah, itulah cerita ya nafsul mutmainnah. Nah, ada kajiannya itu. Nah, itu Ibu kira-kira ceritanya. Ya, terus jangan berhenti. Bertanya terus. Oke, bertanya. Saya minta air minum, Pak. Itu. Oh, ini. Ya. Oh, ya. Tapi bukan manis ya? Enggak, Ya. Kalau ceramah minum manis itu bermasalah, Pak. Tambah batu. air putih itu. Silakan. Ya. Walaupun rada nggak enak badan ini, Ah. saya tertarik tadi apa yang disampaikan Ustaz. Tadi kan kita menuju Baitullah. Ya. Nah, kalau kita sudah keluar tadi, nah bagaimana kesananya itu? Kalau selama ini disampaikan ke kita bahwa selalu kalau sholat ingat Baitullah, kan kadang keluar masuk biar teguh hati kita di 24 jam kehidupan kita 7 kali seminggu itu agar selalu ingat ke sana. Itu bagaimana caranya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti kalau misalkan kita nih sudah dipanggil, jalannya itu tiba-tiba, kan jalan itu kan ada yang naik turun berliku melewati jalan yang terjal, jalan yang rusak. Nah, apakah hal seperti itu juga terjadi dalam kita menuju ke Baitullah itu? Dari sini mungkin karena kami belum pernah melihat secara langsung, secara fisik. Nah, apakah bisa seperti itu ataukah hanya dengan mengingat atau seperti apa? Ya. Itu yang tadi, yang kalau misalkan kita sudah dipanggil, jalannya itu seperti apa? Karena kita kadang kita tidak tahu nih tujuan kita. Selama ini kan kita selalu berpikir sholat, berpikir Baitullah. Kalau kita sudah dipanggil, apakah akan seperti yang langsung ke tempatnya? Ya. Nah, itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi dari pertanyaan Adinda tadi kita mulai daripada cerita asal dulu. Nah, usulnya itu, Pak. Itu ada pada surah Ali Imran ayat 96-97. Yang bunyinya begini. Inna awala baiti wudi alinnasi lalazi bibaka
mubarakah wa hulil alamin fihi ayatu bainakum maqam Ibrahim man dakalau kana amin. Nah, itu. Jadi ini Allah ini ngomongnya ndak main-main ya. Makanya pakai kata taukid ya. Inna, sesungguhnya rumah yang pertama kali. Nah, kalau rumah yang pertama kali artinya belum ada rumah sebelum rumah ini. Aku yang membangunnya, berarti saya loh, bukan tukang. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah, bukan Mekah. Nah, rumah itu diberkati artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Karena memang dia bukan di dunia rumah itu. Nah, hudalil alamin, rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Alam semesta yang mana? Untuk sementara kita masuk pada alam semesta diri dulu ya, biar agak mudah. Nah, petunjuk bagi alam semesta. Di dalam tubuh ini, di dalam alam ini ada sesuatu yang mau minta petunjuk. Itulah ruh tadi. Nah, kalau dia mau minta petunjuk, ya ke rumah itu. Nah, kenapa ke rumah itu? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Petunjuk dan agama di tangan beliau itu. Siapa beliau itu? Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana Pak Abu tahu? Dari informasi Allah dan Rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah ngutus Rasul. Nah, Allah ngutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Petunjuk dan agama tidak di Allah, ada di Rasul. Itu makanya kenapa seisi alam insani ini, kalau minta petunjuk dia harus ke rumah itu. Karena yang minta petunjuk Adam itu. Disitulah Muhammad berada. Nah, itu. Kemudian ada kalimat fihi ayatu. Dalam rumah itu ada ayat. Ayat apa ini? Kita tidak tahu, kita kira ayat tulisan. Pada waktu itu belum ada tulisannya. Juz belum ada, nama surat belum ada, ayat belum ada. Karena setiap informasi Nabi dalam bentuk wahyu kan masih di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Nah, belum ada juz, nama surat belum ada, ayat belum ada. Ternyata itu terbongkar dari kisah Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ya, sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi sahabat ini kan orang cerdas ini. Nabi ini kan tidak pernah megang buku, tapi Nabi berkata kitab. Nah, jadi sebuah keanehan yang harus ditanyakan. Ya Rasulullah, mahwal kitab. Rasulullah, kitab itu apa? Kami lihat Anda tidak pernah megang buku. Kitab apa itu? Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu Quran, bacaan. Nah, sahabat bingung lagi. Ya Rasulullah kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa yang mau dibaca? Akhirnya dia langsung tanyakan, ya Rasulullah, jangan berpanjang-panjang lah. Jelaskan kepada kami apa itu kitab, apa itu Quran. Baru dijawab oleh beliau. Yang jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu bainatu fisudur alladzina utul ilmi wa man yajadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran adalah ayat dalam dada kamu. Nah, maksud dia. Ayat dalam dada kamu. Ayat yang terang. Kenapa terang? Karena dia cahaya. Nah, kemudian tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang zalim. Siapa orang zalim? Yaitu manusia tadi, Bu. Bukan orang luar yang terbuat dari Anasir tadi. Itu orang zalim. Oh, rupanya di dalam rumah itu ada ayat. Ayat ini maksud tadi roh tadi. Nah, di antara ayat ada makam Ibrahim, disebut oleh Ibrahim. Kita tanya siapa Ibrahim? Ternyata Ibrahim itu imam. Imam bagi siapa? Imam bagi semua kita, semua roh waktu itu. Nah, kita lihat surat Al-Baqarah 124 125. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atamahuna. Qala inni ja'iluka imam malin nas. Ingatlah seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Nah, itu yang diuji itu kalimat syahadat, tapi kita tidak buka cerita dulu ya. Dia bisa menyelesaikan. Maka berkatalah Allah kepada Ibrahim, hai Ibrahim, mulai hari ini aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Bukan manusia,
Kalau manusia jelas bagian daripada manusia itu ruh. Nah, jadi di dalam rumah itu Ibrahim imam, kita makmum. Kalau imam pasti di depan kan? Karena imam itu asal katanya amama, di depan. Kita di belakang. Nah, sekarang jadi persoalan adalah Ibrahim di depan kita. Kita di belakang Ibrahim. Yang dihadapi oleh Ibrahim siapa? Yang kita hadapi siapa? Dalam bahasa Arab kiblat. Siapa? Ya tentu dia yang memegang petunjuk. Dia yang memegang agama. Itulah kiblat, itulah Muhammad. Itu ceritanya. Nah, kisah inilah nanti akan diabadikan oleh Allah sebagai sejarah terjadinya sholat di dunia. Maka negeri Makkah tadi dijadikan Mekah di muka bumi. Kemudian Baitullah tadi tandanya adalah Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Itu sebabnya kenapa Allah katakan jika Adinda tadi pengen selamat, pertama ketahuilah dari mana asal kita. Ternyata dari Baitullah. Ceritanya ada kan ayat-ayat tadi? Nah itu. Bal huwa ayatu bainatu bisudur. Ayat itu adalah dada Anda kata Rasul. Itu tadi di sono. Sekarang udah pindah ke sini. Nah, supaya dia nanti bisa kembali lagi ke sono, dimudahkanlah agama ini. Makkah dijadikan Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, sini ada makam Ibrahim juga. Maka berlakulah ayat yang berbunyi wa min haitsu kharajta. Itu. Dari mana saja kamu keluar? Kamu ruh itu maksudnya itu. Dari mana saja itu artinya dari tubuh mana saja. Jabatan Anda apa? Anda siapa? Bangsa apa? Tetaplah hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, ini Allah udah mudahkan ini. Semestinya ke sono, dulu udah lupa, Pak. Maka dimudahkan. Nah, sudah setelah sampai di situ, wajah tadi sudah sampai di situ. Timbul pertanyaan, wajah siapa? Wajah ini? Bukan. Wajah ruh. Bagian terdepan daripada ruh itu ingatan. Itu rasa, itu kesadaran. Kusono. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, apalagi ada Ka'bah dalamnya. Ngomonglah Allah tadi, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah, tapi yang sembah bukan ini, Tuhannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, tapi ngadapnya ke sini. Sebagaimana kita ngadap ke Masjidil Haram, sebegitu juga kita ngadap kepada Ka'bah. Posisinya fatakhizu mim maqama Ibrahim shalah. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Nah, ya kita ambil. Mau di sini, mau di seberang sana, mau di sini, silakan saja. Itu yang terjadi di Ka'bah. Itu yang terjadi di muka bumi. Ada yang dari sono, Rusia, ada dari Indonesia, dari Cina, dari Arab. Kan lain-lain Araban itu. Itulah cara yang mudah, itulah cara melatih supaya kita kembali. Dan Ka'bah itu diletakkan oleh Allah dan Rasul di situ, bukan sembarang letak. Karena pintu goib antara dunia dan akhirat, zahir dan batin, pintu itu tentang itu. Makanya kalau kita nonton film-film barat tuh kan ada dia lari, hilang. Atau dia sudah masuk ke alam lain. Nanti dia selesai tugas itu pulang lagi, masuk lagi di pintu ini. Itu cerita itu diambil daripada kisah ini. Bahwa pintu gaib itu memang ada. Nah gitu. Nah itulah kenapa kita diperintah oleh Allah dan Rasul kalau mau sholat, ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita harus difokuskan ke sana. Jadi bagi mereka yang sholat yang belum bisa fokus ke sana, itu kasihan kita. Udah ketahuan bakal tidak kembali. Nah, dalam latihan aja kita udah konyol. Dalam latihan kita udah ngalur ngidul. Padahal kita latihan itu untuk latihan kembali ke sono. Nah, itu. Makanya Allah Rasul sangat mengatakan jangan seperti itu, jangan seperti itu. Nanti kamu tidak kembali loh. Nah, ini kita nih latihan kembali. Nah, kalau sudah latihan kembali, ya, dia sudah fasih dengan itu, maka bukan hanya dalam sholat saja. Setelah dia keluar dari sholat, dia akan merasa di situ, akan merasa di tempat itu. Nah, gitu. Nah, di sisi lain, kenapa kita disuruh seperti itu? Supaya kita tidak berpenyakit hati. Nah, makanya di cerita ini dikeluarkan pada surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatahum indal bait
mutaka atas dia. Fazuku. Sholat mereka di sisi Baitullah, artinya tidak di Baitullah, di sisi, di luar. Ya sama saja dengan bersiul-siul. Alangkah banyaknya para imam tadi suaranya bagus, tajwidnya bagus, waktu dia membaca itu orang pada menangis. Tapi dia tidak tahu kemana dan di mana dia baca itu. Makanya dikatakan oleh Allah itu bersiul-siul. Jadi dan bertepuk tangan juga. Ini Allahu Akbar. Allah tepuk tangan itu. Nah, efek daripada itu maka berkatalah Allah dan Rasul, fazuku azaba. Kalau kamu tidak sholat di situ, maka terimalah azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Ini penyakit hati ini kan kita pikir tidak berbahaya, sangat berbahaya. Kita benci lihat orang, iri lihat orang, dengki lihat orang, kusut kita melihat orang-orang, itu berbahaya. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Nanti kalau penyakit itu sudah terlalu banyak, dia akan melimbah, pindah ke fisik. Apa yang terjadi? Ya penyakitan kita, macam-macam penyakit kita rasakan. Kita rasakan apa jantung, apa-apa kita rasakan. Kaya raya, uang banyak, harta banyak, semuanya kita punya. Istri cantik, anak juga banyak. Tapi apa yang terjadi? Kita duduk di kursi roda. Teman makan rendang, ayam, macam-macam. Kita cuma bisa makan dengan sayur, tidak boleh pakai garam. Gimana makan kayak gini? Tidak pula boleh banyak. Dunia sebegitu luasnya, tidak boleh keluar. Kita betul-betul sinilah. Nah, itulah yang dirasakan oleh Bapak Profesor Habibie. Padahal dia masih bisa makan, ya, tapi dia sudah tersiksa. Kenapa tersiksa? Dia selama ini kemana-mana, tapi sekarang tidak lagi. Dia jadi kursi roda. Dia tersiksa. Waktu itu dia sempat nulis, seandainya waktu itu Allah suruh aku memilih teknologi atau penuntut teknologi atau agama, pasti aku pilih agama. Akhirnya apa? Ya kalau teknologi dalam situasi benar itu apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada. Tapi kalau agama ada. Ingatan kita, perasaan kita, lihat Quran, kita terhibur. Nah, sayang 1000 kali sayang, ini adalah takdir ya. Mestinya orang dekat Habibie itu biar bapak ini senang, ramaikan rumah itu. Uang kan berkarung-karung, tiap bulan tuh masuk uangnya kan berapa ratusan juta kan. Undang apa anak yatim, ada ustadznya. Undang apa komunitas ini, ada ustadznya. Jadi dia selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan menghibur dia. Ternyata tidak begitu, makanya dia sepi. Ya. Nah itu. Nah, jadi ini yang diharapkan oleh Allah dan Rasul kepada kita semuanya. Jangan sampai kita diazab. Fazuku azab, artinya itu rasakan oleh kamu azab penyakit hati tadi. Loh, kenapa begitu? Tidak dicabut penyakit hati. Kalau di situ Al-Arab ayat 43, wa nazana ma fi sudurihim min ghairin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ kami cabut penyakit hatinya. Dicabut. Pertama kali kasar, agak lembut dikit, dicabut lagi, mulai lembut nian, dicabut lagi halus dia. Ngomongnya enak, berkatanya enak, gerakannya enak. Orang mau kaya, alhamdulillah saudaraku kaya. Orang mau pintar, alhamdulillah saudaraku pintar. Pokoknya tidak ada masalah. Ininya benar-benar bermain. Kalau saudaraku kaya kan aku kan bisa numpang mobil sama dia. Kalau aku bareng sama dia kan nanti dia kan bisa bandarin aku beli bakso kan gitu. Gitu. Pokoknya tidak ada masalah lah itu. Kalau dia pintar kan nanti kan saya kan bisa ditunjukkannya apa. Pokoknya setiap orang punya kelebihan itu dia senang. Tapi kalau berpenyakit hati, wah. Nah, kita beli mobil baru, dia lihat mobil kita aja enggak. Pak baru di mana? Padahal mobil baru ada, enggak mau dia tanya. Kalau orang baik, wah ini mobil kita Pak, oh iya, wah bisa numpang nih, kan gitu. Orang baik begitu. Kalau enggak baik enggak. Bapak cek tuh. Kalau kita punya barang baru, ciri-ciri kawan yang tidak baik itu dia tidak lihat, tidak mau dia lihat, nanya tidak mau dia, di sininya bermasalah. Nah, anaknya ikut apa ujian PNS, anak kita juga pas anak kita lulus udah kayak mau dimusuhin kita, padahal apa urusannya dengan kita, dia kan tidak lulus kan di sana, kenapa kita dipersoalkan? Itu orang berpenyakit hati.
Rada-radanya seperti orang gila lah Pak. Iya. Ya anaknya ikut ujian, anak kita ikut ujian, kita lulus, sudah tuh dia musuhin kita. Apa urusannya dengan kita? Tapi itu yang terjadi. Tidak mau negur lagi. Maksudnya mulai ngomong ini, itu pasti pakai dukun itu Bapak. Pasti pakai uang itu macam-macam. Ya kalau orang udah sakit kan ngomong apa aja dia. Nah gitu. Jadi dicabut dari hati. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Fazuku azabah bima kuntum takfurun. Nah, dikafir-kafirkan oleh Tuhan. Yang ngomong kita kafir itu bukan orang. Tuhan mengatakan kafir. Kafir artinya mengingkari, tidak sesuai prosedur. Makanya kata Nabi Muhammad, bainal kufar wal mu'min tarku sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin meninggalkan sholat. Kalau dia tegak di situ bersama Allah Rasul, itulah mukmin namanya tuh. Kalau masih dalam dada itu masih ruh namanya. Ya, tapi kalau dia dikatakan mukmin seketika dia tegak di depan Tuhannya. Kalau dia tinggalkan sholat atau Tuhannya, itulah kafir dia. Kita tidak pernah mengatakan Yahudi, Nasrani, Majusi apa. Tidak pernah kita mengatakan itu kafir, itu tidak urusan kita. Urusan kita adalah diri kita. Adakah kita bersama Allah Rasul di situ? Ada, mukmin namanya. Kita tinggalkan, kitalah kafir itu. Pergi terus dia. Iya, kafir. Pergi terus tak pulang ya. Iya, tidak pulang. Nah, jadi Adinda tadi menanyakan bagaimana kalau kita yang belum pernah. Nah, zaman sekarang kan mudah. Tidak ada kita ke situ mungkin ambil fotonya, ambil videonya. Tapi kalau zaman dulu setiap kita diberikan oleh Allah gambaran itu, dikasih mimpi dia. Saya dulu waktu sebelum umroh dulu, saya bermimpi dibawa oleh ya maaf kita bilang ya begitu Bapak Pindah lah ya kan seperti itu. Ini karena tayangnya Indonesia nanti lain lagi. Saya tawafnya cuma 3 kali, tidak 7. Saya tanya sama beliau, loh kok tawafnya 3 kali? Kalau 7 kali kamu tidak kembali lagi ke dunia. Artinya tidak kembali lagi, udah off waktu itu. Nah waktu itu saya dihadapkan ke Ka'bah itu bukan zaman sekarang, mungkin di zaman-zaman dulu masih padang pasir, masih batu-batu banyak, belum ada orang. Nah, jadi waktu itu saya dibawa pada Ka'bah di zaman itu masih jelek Ka'bahnya. Nah gitu. Nah, jadi tujuan kita ke sana itu untuk mudah kita kembali. Makanya kata Rasulullah, ya Abu Bakar, matilah kamu sebelum mati. Antamutu qabla maut, matilah kamu sebelum mati. Artinya kembalilah kamu sebelum dikembalikan. Nah itu kira-kira. Maka latihan itu penting. Latihan itu sangat penting. Nah, itu. Nanti ada tingkatannya di atas itu ada. Itu kan untuk sementara. Jadi setelah kita berada di Ka'bah, nah yang lebih ekstrim lagi nanti kita akan masuk ke dalam Ka'bah. Nah, itu tingkat kedua itu. Kita tidak ketemu siapa-siapa kecuali Allah. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Karena Allah itu nama daripada zat. Nah, alif lam lam ha itu nama. Nah, yang punya nama itu zat. Di mana nyata zat? Pada sifatnya, itu Rasul. Bisa kita berikan Rasul di dalamnya? Tidak. Nah, itu. Cari nabinya, tubuhnya. Tidak mungkin juga nabinya terkubur di Madinah. Carilah orang yang membawa cerita ini, kisah ini yang mengajarkan kepada kita. Ternyata orang seperti saya tidak ketemu juga dengan dia, cuma ketemu fotonya doang. Dan yang saya temukan adalah penerus tugas beliau. Nah, itulah yang sekarang. Ingat, beliau itu bukan sembahan, tetapi orang yang mengantarkan kita kepada Allah. Artinya dia adalah wasilah, perantara. Walaupun di antara dia beradik kita ada yang mengatakan dia itu biasa kita tadi. Enggak, dia itu bukan Tuhan. Dia itu adalah yang mengantarkan kita kepada Tuhan. Jangankan dia, Muhammad saja bukan Tuhan. Maka jelas Muhammad itu Rasulullah. Kok dikatakan Tuhan itu? Tapi dia perantara, wasilah. Wah, Pak Abu Fikri ini kayaknya kayak dongeng-dongeng aja nih. Ya bukan dongeng. Itu surat Toha 14 ya Pak ya. Coba Pak baca Pak, innani anallah tadi. Innani anallah. Nah, Fa'budni wa aqimus shalah. la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Nah, dalam surat Toha ayat 14, Musa ini kan berjalan bersama istrinya di padang pasir. Kira-kira hampir maghrib lah.
Dia lihat api, ngomong sama istrinya, Dek, istrinya itu anaknya Nabi Shu'aib. Dek, lihat api. Lihat bang. Nah, karena pada masa ini banyak penipu. Kita kira api, ternyata bukan. Kita kira air, ternyata bukan. Fata Morgana itu. Oke dek, tunggu di sini. Abang akan mengambil api tadi untuk berdiam dan untuk obor. Silakan bang, hati-hati. Udah. Dia berjalan, api tidak kelihatan lagi, yang nampak adalah sinar. Dia berjalan, sinar tidak nampak lagi, yang nampak cahaya. Dia berjalan, yang nampak adalah pohon. Dia dekat lagi, yang tampak adalah sosok perkasa, gagah, sesuai dengan zamannya, pakai mahkota, pakai sayap, hebat, bagus, hebat. Nah ngomong sosok itu, hei Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'buni wa aqimi shalah li zikri. Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Nah nanti dalam sholat yang kamu ingat saya ya, karena dia itu sosok. Timbul pertanyaan, apakah benar dia itu Allah? Nah, Allah kan sudah dijelaskan tadi, Allah adalah nama, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tapi dia mengatakan, aku adalah Allah. Jawabnya, dia bukan Allah, tetapi dia mengatakan kata Allah. Apa kata Allah itu yang dia katakan kepada Musa? Maka seakan-akan begini, hei, katakan kepada Musa bahwa aku ini adalah Allah. Nah, tapi dia membawakan kata itu kepada Musa. Siapakah beliau ini? Itulah yang disebut dengan wujud serta Allah. Kalau sekarang kita katakan dia adalah Muhammad. Muhammad sudah ada dari dulu. Nah, Muhammad itu ngomong seperti itu. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Dia mengatakan kata Allah itu. Makanya dia satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Nah itu dia. Dalam hal apa? Dalam perkataan. Kalau Muhammad berkata kepada kita, itulah kata Allah, itulah suara Allah. Maka wama yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad tuh ngomong-ngomong kecuali itu adalah dari Allah langsung itu. Tidak kayak kita, tidak tahu kita dari Allah apa bukan ini. Kadang-kadang kita ngerumpil. Kalau Muhammad tuh kalau dia ngomong tuh omongan Allah semua. Makanya dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dalam hal ini adalah dalam hal itu tadi. Apa kata Allah yang dikatakan, tidak berlebih, tidak kurang. Makanya dia mengatakan innani anallah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Dia mengatakan kata Allah. Nah, siapakah dia sebenarnya? Nanti di akhir kalimat, dirikan sholat, dalam sholat nanti kami ingat saya ya. Nah, berarti dia ada sosok, ada tubuh, badan, jasad, ada rupa. Jadi kalau Musa mau sholat, lihat dia dulu, jangan diangkat takbir sebelum lihat dia. Ya. Nah, kelihatan Allahu Akbar. Dalam bahasa sholat kita ya, kalau sholat Musa tidak kayak gitu, baru dia kata berkata-katalah dengan beliau tadi, karena beliau adalah wujud serta Allah. Makanya fama yuti'i rasul faqad ata Allah. Siapa yang bertemu yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Dalam bahasa lain, siapa bertemu Rasul sama artinya bertemu dengan Allah, walaupun Allah bukan Rasul, Rasul bukan Allah. Gitu. Akhirnya adiknya Nabi Musa, Nabi Harun, ya bang, abang enak kalau sholat kan lihat dia lah, saya ini gimana nih bang? Nah itu dia. Saya kan gak lihat dia, gimana saya mengingat dia? Apa kata Nabi Musa? Abang lah yang kamu ingat. Bukan Harun menyembah kakaknya, tidak. Bukan Musa menyembah orang itu, tidak. Tetapi ini adalah wasilah yang mengantarkan kepada tujuan. Makanya orang tarikat berkata, ilahi anta maksudi. Nah, ilahi itu yang maksud, bukan yang ini gitu bang. Nah, ini kan enak aja orang ngomong apa, Abu ngajarin kita nyembah orang. Enggak, saya bilang ada sejarahnya, ada Qur'annya. Makanya kita tidak takut menyampaikan ini karena dalilnya ada. Nah, itu kira-kira. Nah, itulah kira-kira ceritanya. Oke, siapa lagi? Silakan Pak. Kalau sholat dengan sembahyang apa itu sama? Beda. Tadi dari pertanyaan tadi kan bagus kan? Fa'budni wati ini sholat. Kan ada dalam surat Toha tadi. Innani anallah
La ilaha illa ana fa'buduni wa Aqimis aqimis sholat. Jadi sholat itu adalah gerakan hati. Sedangkan gerakan hati ini tidak nyata, melainkan nyata pada fisik. Makanya gerakan fisik itu sebenarnya menggambarkan hati. Tapi kenyataannya lain. Dalam sembahyang kita itu, fisik seperti alif berdirinya, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Oke banget. Tapi yang di dalamnya enggak kayak gitu. Yang dalamnya ke mall kemana-mana, enggak sama. Nah gitu. Jadi sembahyang itu menjurus kepada fisik, cerminan daripada kerohanian. Ya sama kita kalau kita lagi sedih, di mana kelihatan sedihnya? Di sini kan. Lagi gembira di sini, lagi kecewa juga di sini, lagi marah juga di sini. Jadi fisik itu adalah tempat nyatanya apa yang kita rasakan, tempat nyatanya roh tadi. Jadi kalau ditanyakan apa itu sembahyang, sembahyang adalah actionnya. Apa itu sholat? Sholat adalah rasa diri yang berhubungan dengan Tuhan di tempat dia berhubungan. Tuh. Tapi biasanya saya pas sembahyang, pas sholat itu yang bisa ingat itu cuma Ka'bah, cuma tandanya gitu. Oh iya. Kadang itu juga pergi, kadang juga boleh yang saya ingat Ka'bah. Ya memang itu yang diperintah. Untuk sementara itu tingkat 1 namanya. Tingkat 2 yang saya ceritakan tadi, yang kita masuk kosong. Ada tingkat 3. Nah, tingkat 3 ini kita tidak cerita Masjidil Haram, tidak cerita Ka'bah, tidak cerita Makam Ibrahim. Itu main rasa. Nah, baru kita mulai bikin di sini. Kalau rukun 913 itu ada kalimat apa? Siapa yang menyembah? Masih ingat, Bu? Iya. Siapa? Diri yang Dan yang diri. pada kita. Siapa yang sembah? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah tingkat 3 ini. Kalau yang menyembah adalah diri yang sebenarnya diri pada kita, itulah nikmat, itulah rasa. Itu ruh ya. Ini rasa bermain dengan rasa. Yang disembah siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu adalah Rasul. Kalau kita bukan zatnya Allah, tapi zat Allah. Dari zat Allah. Zatnya Allah itu Rasul. Kalimatnya begitu. Yang disembah itu adalah zatnya Allah, Rasul. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Ini tingkat 3. Bagaimana processingnya adalah jangan diangkat takbir sebelum rasa itu menyatu. Jadi rasa kita itu, ini tidak cerita Masjidil Haram lagi, tidak cerita Ka'bah lagi. Ada tidak terasa dingin, adem, damai? Ada. Pas angkat takbir. Allah di tengah-tengahnya, ingat salatnya judulnya apa? Zuhur kah? Asar kah? Baru akbar. Nah, sudah. Dalam cerita itu tidak ada suara, tidak ada kata. Kita diam. Tapi mengikuti suara kata yang diajarkan. Mulai pada Allahu Akbar. Misalnya kabira walhamdulillah. Nah, kita mengikuti itu. Nah, processing ini kita mulai daripada hakikat kesempurnaan takbiratul ihram. Apa itu? 1, mi'raj. Di sini namanya insan. Naik menjadi ruh. Naik menjadi mukmin. Kembali kepada asal, nur. Menyatulah nur Muhammad dengan Muhammad sebagai nur Allah. Rasa bertemu dengan rasa. Rasa diri kita bertemu dengan rasa diri Muhammad. Muhammad itu serta Allah. Maka disebut dengan ikram. Dia menyatu dalam rasa kasih sayang. Dan kemudian yang ketiga apa? Tawakal. Dia mempersembahkan. Nah, namanya menyembah, mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Kalau kajian awal rukun 913 disingkat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Tetapi dalam momen itu dia tidak berkata itu lagi. Kita hadir saja di situ dengan rasa kita itu sudah mempersembahkan. Kenapa? Karena kita milik dia. Kita persembahkan diri kita kepada dia. Kembalilah kita waktu itu. Ini disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah itu membaur, kita mempersembahkan. Yang keempat adalah munajat. Artinya berbisik. Jauh tidak berjarak, dekat tidak berbentaran. Tidak ada kata-kata terasa. Nah, kalau sudah sampai ketika ini, biasanya orang itu sholatnya tidak sama dengan sholat kita.
Saya tidak pernah lihat bapak itu sholat, duduk-duduk aja, tidak pernah kita lihat orang lain. Kenapa? Dia sudah main rasa. Suatu ketika dia duduk, dia tidak lagi tegak rukuk sujud duduk. Nah itu tidak boleh kita salahkan juga. Yang kita salahkan adalah orang yang makomnya belum sampai ke situ, dia pakai gaya itu. Dia diam, tapi dia kemana-mana juga. Tapi ada yang makomnya kayak gitu, tapi tidak banyak. Gitu. Kemudian hakikat sembahyang, masuk serta ilmu. Nah itu juga. Masuk serta ilmu, artinya kita masuk itu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmunya itu adalah siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, di mana tempat menyembah, bila mana waktu menyembah, kemana kembali sembah. Yang 6 ini harus dikuasai, itu ilmunya. Nah, yang lebih mantap lagi, siapa itu ilmu? Ilmu di Allahnya tadi Rasul. Di kita bukan ilmu tapi alimun. Artinya kita masuk ke sana dalam status alimun tadi. Nah itu. Apa ciri-cirinya? Kita bersifat dengan sifat syidik, amanah, tabligh, fatanah. Masuk. Setelah sampai kita berdiri serta membesarkan. Apa yang didirikan? Ya dirilah. Apa yang dibesarkan? Allah dan Rasul. Bisa? Tidak bisa. Tapi Allah dan Rasul yang membesarkan kita waktu itu. Apalagi membayar serta malu. Apa itu membayar? Mengembalikan hak. Kenapa malu? Karena tadi dipinjam tubuh ini roh tadi bersih, kembalikan kotor. Nah, yang keempat apa? Keluar serta takut. Kenapa takut? Karena kan sudah dibersihkan, sudah dirapikan. Makanya kita seketika berhadapan dengan Muhammad dalam sholat tadi, kita masih ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita berhadapan dengan Allah dan Rasul ini. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad. Hubungkan aku dengan Muhammad. Padahal kita berhadapan. Maksudnya itu waktu sedang keluar, kita takut terpisah dengan Muhammad. Terjauh dari Muhammad. Tetaplah bersama Muhammad waktu ke kantor, ke pasar gitu. Makanya kalau saya kaget, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Al-Quran kan macam-macam tuh. Ada astagfirullahaladzim, ada ajinomoto. Gitu. Itu ceritanya ya. Silakan yang lain. Silakan Pak. Santai aja kita. Oke, Pak Ustaz. Ya, boleh. Tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi juga menjiwai saya. Seringkali kita ini kan, tapi kalau roh dan jiwa itu kan satu paket itu ya. Ya. Kalau roh itu kan memang harus hadir itu. Tapi seringkali kita ini kadang-kadang juga roh kita terganggu dengan jiwa. Ah iya. Ketika jiwa kita ini capek, tadi ya, marah, itu keterganggu itu. Itu gimana untuk bisa mengembalikan yang sesuai yang disampaikan Ustadz tadi itu ya. Capek itu juga jiwa kan, nggak tahu jiwa atau Ya nanti ada badan jelasan tadi ya. Itu terganggu itu rohnya itu. Dan seringkali sehingga rohnya itu kalau kita tadi harus hadir itu di Baitullah itu terganggu, sering keluar masuk, bahkan silapnya itu banyak keluarnya. Ya. Atau yang tadi disebut kemana-mana tadi. Nah ini Bagaimana? Ya, kembali kepada cerita kita tadi. Roh itu kan yang merasakan. Jadi kalau jiwa tadi capek, ya roh merasakan capek itu. Roh capek juga. Jadi apa yang dirasakan oleh jiwa, roh merasakan. Seketika jiwa muncul dalam bentuk negatif, maka roh mengendalikan. Nah, itu. Tapi kalau roh ini jiwanya sudah bagus, biasanya roh itu tidak perlu mengendalikan. Misalnya katakanlah seperti kita kan, sholat udah mau. Nah, tapi persoalannya apa? Seketika jiwa itu capek, roh juga merasakan capek. Makanya dalam masalah sholat tahajud tadi dikatakan kalau mau sholat tahajud tidur dulu. Kenapa tidur? Biar tidak capek lagi.
Bahkan ada ekstrim, azan sudah masuk. Nah, kamu lapar ya? Kata Rasulullah, iya, makan dulu. Ini saya lihat Anda nih kalau duduk kayak gini, udah tidur aja dulu. Nantilah sholat itu. Kenapa? Masalah sholat ini mestinya tepat waktu, mestinya. Untuk mendisiplinkan kita itu. Tetapi ingat, dalam versi Allah dan Rasul, Allah tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Artinya kapan mau ketemu Tuhan boleh. Tetapi kita dididik untuk disiplin, makanya ada zuhur, asar. Seketika kita tidak bisa disiplin karena lapar mungkin, karena ngantuk mungkin, kata Rasulullah tidur aja dulu. Zuhur tadi akhirnya kebablasan. Ini azan zuhur apa asar? Ya asar lah. Ketemu itu, kata Allah, oke deh, satukan aja. Namanya jamak ta'khir. Ya Allah, ya Rasulullah, ini capek bener nih, bahkan ini puyeng-puyeng mau muntah nih. Udah jamak qasar sajalah. Orang kan bilang kalau dalam perjalanan tidak boleh, enggak begitu. Kemudahan ini Allah berikan kepada kita seketika kita memang susah. Oh itu tidak boleh dijamak kasarkan. Kita kan tidak ada perjalanan. Di perjalanan itu diadakan kemudahan karena kita memang sulit. Ini kan sama saja nih puyeng nih mau muntah nih, apa sulit, sama aja susahnya itu. Nah, jadi dah dikasarkan aja lah. Jamak kasar artinya zuhur itu 4 mestinya dibikin 2. Asar bisa 4 dibikin 2. Bagaimana prakteknya? Disatukan saja menjadi 4 rakaat 2 sholat. Salamnya 1, salam terakhir aja. Nah, jangan 2, kalau 2 nanti zuhur apa asar ini? Nah gitu. Ya, kalau kita 2 rakaat kita tahiyat, tegak lagi. Nah ini ditanya lagi, ini zuhur apa asar nih? Karena asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, pakai 2 ini, 2 tahiyat. Nah, karena dia dijamakkan maka cukup 1 tahiyat saja. Ya. Jangan sulit-sulit lagi. Tapi niatnya Ya, yang itu tuh kan tidak ada dalam peraturan bahasa Arabnya. Kita Indonesia kan saja. Sengaja aku menyatukan sholatku zuhur dan asar, mengkasarkan pula. Kalau kita mau konyol-konyol dikit karena kecapean ya Allah. Langsung ya. Langsung nggak pakai tayang awal. Enggak. Langsung aja. Kalau maghrib Ustaz. Nah, kalau maghrib itu mestinya ya tidak, tetapi masih bisa dikurang 1 karena sejatinya sholat itu cuma 2 rakaat. Sejatinya itu. Makanya kalau ada sholat 4 rakaat pasti di rakaat kedua stop kita. Menunjukkan kesejatiannya. 3 rakaat di sholat rakaat kedua stop kita. Tapi kalau 2 rakaat tidak bisa dikurang. Nah, itu kalau memang terdesak betul ya harus maghrib dengan isya disatukan ya itu tadi 4 juga. Tapi di waktu isya. Waktu isya atau di waktu maghrib boleh juga diputer-puter kayak gitu. Oh boleh di waktu maghrib. Iya boleh. Karena kita ndak mungkin ini udah ngantuk bener nih bakal kebablasan ini udah bikin gitu. Nah, kemudian itu bagaimana Pak Abu Fikri? Ini subuh ndak, zuhur ndak, asar ndak, maghrib ndak gimana nih? Isya pun tidak, 1 hari ini ndak ada itu. Udah nanti malam kita temui Allah itu. Allah kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan kita mau ketemu. Tapi ingat uzur tadi terbukti memang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal. Mungkin kita waktu itu uang tidak ada, kerja kita cuma gali sumur. Ya kita tidak bawa apa ganti dan sebagainya. Ada bawa salinan tapi kita tidak boleh istirahat lama nanti bosnya ngomel-ngomel. Allah itu tidak pernah maksa dia. Yang penting sampean katanya. Kalau bahasa sekarang ini apa bahasa halusnya Pak? Penjenengan jangan tidak pernah ketemu saya ya. Ya karena saya itu kalau anda tidak temui saya cemburu. Berarti Anda sudah peduli dengan dia, tidak peduli sama saya. Dia paling cemburu Pak. Allah itu paling pencemburu dia. Makanya sebanyak-banyak kesalahan kita dimaafkan. Tapi yang satu itu maaf benar tidak mau dia. Nah, kalau istri marah-marah sama kita Pak, lempar piring tidak apa-apa. Tapi kalau dia udah pergi sama laki-laki lain, susah Pak. Itu persoalannya. Ustaz, pengen Ya. kan tadi Ustaz mengatakan yang penting kita bertemu. Nah, Ya. Jadi misalkan suatu ketika kita dihadapkan ke hal yang Ustaz katakan tadi, sholat 5 waktunya kita tidak memungkinkan,
Padahal kan dijelaskan bahwa sholat itu kan wajibnya 5. Ya, Nah itu bagaimana itu? ya tetap dilaksanakan 5. Tetap dilaksanakan, Subuh, dengan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, digabung jadi satu. ya digabung. 17 Tapi rakaat. cara kerjanya tidak semuanya serempak kayak itu. Oh. Kayak tadi, Oh. kalau subuh ya tetap 2. Iya, Zuhur, Asar bisa digabung. iya. 2 jadi 4 sekaligus. Satu salah. Nah, Maghrib dengan Isya tadi bisa digabung. Nah, 4 juga yang satunya ditinggal bisa digabung gitu nah. Tapi jangan tidak temui saya. Bahkan ada yang terbaru. Tidak perlu bisa kita salahkan. Kami ingin melaksanakan sholat qada Pak Ustadz. Maksudnya kami pernah hidup tidak pernah sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah sholat maghrib, dia sholat 2 rakaat, Iya, ada kadang-kadang 3 rakaat, ada 4 rakaat. Dia untuk membayar sholat-sholat yang sudah tertinggal. iya. Nah, tapi dia pintar. Kalau sholat subuh dia sholat rakaat 2, gantikan sholat yang kemarin 2. Waktu sholat zuhur dia 4, gantikan yang sholat kemarin 2. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kajian hakikat dengan syariat itu tidak jauh beda. Cuman hanya berbeda cara kita menjelaskan. Ya, sholat qadha itu kan itu maknanya itu. Nah, itu. Tetapi kalau kita itu tidak sholat selama ini karena kita tidak tahu, karena memang kita bukan muslim, bagi Allah itu sudahlah selesai. Dianggap udahlah itu. Iya. Tapi kalau kita muslim sengaja meninggalkan itu, sedangkan kita tahu apa boleh buat, itu tadi qadha tadi. Tapi kalau kita tidak tahu atau kita waktu itu beragama dengan agama yang lain, itu bagi Allah tidak perlu. Ya. Karena pada hakikatnya kita ini menyembah semuanya kepada Allah tidak akan menambah secukup pun kerajaannya. Mau kafir semuanya tidak akan juga merugikan dia secukup pun kerajaannya. Nah, saya itu hanya ingin bertemu dengan Anda semua. Karena saya menzahirkan Muhammad menzahirkan Anda. Anda itu adalah bagian pada Muhammad dalam diri saya. Saya tidak ingin Anda itu terserpi-serpi. Akhirnya ada yang pintar lah, kalau tidak mau terserpi-serpi, kenapa kami dibuat? Kenapa kami dicipta? Nah, pada hakikatnya Allah itu Esa. Tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Allah. Maka yang kita lihat ini adalah bagian-bagian daripada keberadaan Allah. Itu. Maka tidak mungkin kita tidak melihat keberadaan yang pasti. Makanya ada syarat tadi. Gitu, Pak. Ayo yang lain. Atau sambil makan gorengan tuh boleh tuh. Gini Biar Dok, tak ngantuk. kalau kita kan tadi kalau Ustaz tadi bilang bahwasanya kalau jiwa dan roh itu tadi ya. Tapi nanti kalau seketika ruh itu keluar maka dia tidak terasa, itu tidak ingat. Bagaimana kalau ini kalau seumpamanya manusia itu jiwa tadi itu kena seumpamanya penyakit ya, kayak nyium lalu dia pingsan, itu berarti kan ruhnya keluar. Itu gimana itu Ustaz? Ya itulah jawabannya udah dijawab tadi. Berarti Ruhnya keluar, pingsan. Ya begitu. pingsan itu. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya sudah terjawab tadi. Seketika rohnya dia pingsan ya. Pingsan gitu. Ya pingsan itu seketika rohnya keluar. Jadi dia tidak merasakan sakit lagi. Kita kalau naik motor tabrakan itu sebelum kita merasakan sakit oleh Allah itu dipingsankan ya. Artinya rohnya langsung dicabut. Jadi kita tidak merasakan. Sudah masuk rumah sakit tahu-tahu udah kena semua ini, dikebat dengan yang putih-putih. Iya. Ngapain saya? Wah, ada tadi luka-luka. Iya. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Iya. Sering terjadi itu. Kalau tekanan batin itu, tekanan jiwa itu sudah kuat, maka Allah pingsankan kita. Sering terjadi seperti itu. Termasuk hal-hal yang menakutkan, orang pingsan. Kan ada itu. Iya. Hal yang menyakitkan orang pingsan itu karena Allah sayang dengan kita itu. Sehingga kita tidak merasakan sakitnya itu. Gitu. Apa ya begitu pertanyaannya? Atau diulang lagi? Maksudnya intinya mengatakan berarti kalau orang pingsan itu berarti ruhnya Ya. juga Keluar. Ya hilang. Tapi jiwanya ada, jiwanya. Banyak. Kalau masalah doa biar kita terkabul itu gimana? Jiwanya Ya, Apa
apa semua doa itu terkabulkan juga? Nah, kita sayangkan zaman sekarang ini kan banyak orang udah lupa. Doa itu artinya menyeru. Makin situ. Ya, doa itu menyeru, berarti Allahnya masih jauh. Nah, kalau dekat bukan doa namanya munajat. Makanya kalau doa menyeru, berarti Allahnya masih jauh. Kalau munajat berbisi, Allahnya sudah dekat. Maka tidak usah meminta sesuatu yang tidak kita perlukan. Ini kadang-kadang baca doanya aja 15 menit. Jangan main-main, bersiko itu. Ud'uni wastajib lakum. Ya Pak ya? Kamu minta, pasti kuberi. Itu kan bahasanya ringan. Kenapa kamu minta pasti aku beri? Yang minta kan kamu. Nah, pasti aku akan memberi itu, aku mulai daripada kamu. Tidak mungkin orang lain yang peralat untuk memberikan permintaanmu kepada kamu. Artinya merealisasikan doa itu ya kita. Ya Allah, berilah aku ini kekayaan. Kata Allah, oke. Tapi siapa yang akan memulai untuk kita dapat kekayaan? Orangkah? Tidak, kita sendiri yang memulai. Nah itu. Jangan nanti, ya Allah beri aku kekayaan, tapi tidak pernah kaya-kaya. Ditanya oleh Allah, kamu jual apa? Aku jual rokok ketengan. Oh ya, Anda bisa kaya kalau kayak gitu. Harus buat pabrik rokok. Itu cara. Jadi permintaan kita itu disesuaikan dengan usaha kita. Ini usahanya tinggi tapi pencapaiannya rendah, tidak ketemu. Jangan dikirakan Allah itu tidak mengabulkan doa. Kapasitas kita itu tidak sesuai. Pernah tidak dengar ini Pak? Waktu doa pernikahan. Ya Allah, jadi kalau pernikahan si A dengan si B itu sebagaimana pernikahan Nabi Adam dan Hawa. Iya. Sebagaimana Pasti pakai itu kan. Yusuf dan Zulaikha. Apalagi itu Sulaiman dan Ratu Bilqis. Siapa lagi? Muhammad dan Siti Khadijah Al-Kubra. Doanya bagus, kemauannya bagus. Pertanyaannya, mampu tidak dia itu jadi Muhammad, jadi Sulaiman, jadi itu. Kalau tidak mampu jangan minta pasangan kayak itu, tidak mungkin itu. Sulit. Ya. Jadi semuanya itu harus masuk akal. Jadi mulu-mulu ya. Iya. Doanya mulu. Minta kayak Semua kan. Mau cari rektor nggak dapat. mau minta doanya seperti Iya. Nabi Yusuf dan Dua Zulaikha. kan rektor. Nabi Yusuf dan Zulaikha. Sementara kita bukan Nabi Yusuf. Cantiknya juga sudah, gantengnya juga sudah. Jadi doa itu yang penting-penting saja. Dalam kehidupan hari ini apa persoalannya? Susah uang kuliah, susah uang makan. Ya doanya itu aja dulu. Nggak usah panjang-panjang. Untuk apa kita? Daripada apinya gitu. Tapi Itu doanya segera turun askar profesor saya. itu. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati manusia itu Allah. Nah, jadi minta kepada Allah, ya Allah bolak-balikkanlah hati orang itu kepada sesuatu yang kehendaki. Apa itu? Profesor. Caranya bagaimana? Nanti caranya bagaimana? Buat artikel atau jurnal. Oke. Sudah tuh tahu enggak zaman sekarang bagaimana ceritanya? Belum. Sudah kasih jeruk? Belum. Bawa jeruk dulu. Zaman sekarang kan kayak gitu. Iya, belum. Ya, aku enggak butuh jeruk, aku butuh uang aja, dia bilang. Tapi jangan bilang-bilang. Sudah kasih uang belum? Belum. Kasih uang. Ya manusia sekarang. Sesuatu yang mudah itu dipersulit ya dalam rangka apa? Dapat. Beda dengan orang ikhlas. Dia itu menolong orang lain sama dengan dirinya. Mereka tuh tidak berpikir itu. Wah, kalau aku enggak sekarang ngambil uangnya, kapan aku dapat uang? Nah, itu. Nah, kalau kita kan enggak, barang siapa menolong orang lain sama dengan menolong dirinya. Kapan kita menolong diri kita? Nanti ketika kita susah ada aja nolong. In ahsantum Iya. ahsantum walaha. Ya, makanya cerita Prof Imam tadi kan saya buat. Ternyata beliau ini ya banyak mengabdi kepada Allah dengan cara memberikan haknya kepada orang lain. Kalau saya tidak salah dia mengatakan honornya ya, ada honornya, gajinya juga ya sebagai rektor ya, itu tidak diambilnya. Nah, dia titipkan ke suatu posisi untuk membantu para mahasiswa yang susah. Nah itu Allah bukan diam. Allah tahu, wah ini Prof ini gajinya tidak diambilnya, dia kasihkan ke situ. Nah itu. Suatu ketika kalau dia ada kesulitan, maka itu datang lagi.
Ternyata kaget saya. Dia punya kandang kosong katanya di depan rumahnya itu. Tahu-tahu udah ada isi ayam. Ayam mahal itu. Nelpon orang yang punya ayam. Pak Prof, gimana kabar ayam? Ayam yang mana? Ayam kandang depan itu. Loh, kok nanya ayam? Itu saya yang masukin. Kenapa? Karena saya lihat kandangnya ada tapi isinya nggak ada, saya masukin ayam sana. Nah kan itu. Sudah tuh saya sempat ke belakang juga. Lihat dia tadi pagi itu. Lihat apa percetakan, alat percetakan. Nah, itu kan bukan punya dia, punya orang, tapi diletakkan situ. Untuk apa? Untuk nambah-nambah beli beras. Yang penting jangan dulu cerita beras lah, yang penting lampunya terbayar apa enggak. Karena harga barang itu 5 miliaran, lampunya aja 5 juta. Terbayar enggak? Kalau terbayar ya silakan. Nah, kalau ada untuk beli beras ya jadi gitu. Nah, pernah juga beliau itu dikirimkan orang buah-buahan atau apa bagi-bagi. Dan pernah juga dia itu dikirimkan orang beras 1 ton. Gimana ngabisinnya? Dibagi-bagi. Nah, menurut saya Pak Imam itu sudah memiliki dunia dan akhirat dia. Tidak mikir lagi dia. Nah, gitu caranya. Jadi yakinlah kita dengan kebaikan kita akan dapat kebaikan. Pada dasarnya apa yang kita buat itu yang kita tampung, itu yang kita tuai. Tapi berbuat baik ini kan tidak mudah, tanpa ilmu tidak bisa. Gitu. Ya, gitu. Kalau doanya boleh, tapi jangan panjang-panjang, nanti tidak bisa menunaikannya. Ya rakus. Ya. Tapi seandainya gini Ustaz, maaf saya potong. Kita kan mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan sekitar kita yang baik-baik. Apakah itu juga berlebihan Ustaz? Tidak ke diri kita? Tidak. Benar itu. Bagaimanapun juga kita kepada istri punya harapan, kepada anak punya harapan, kepada orang tua punya harapan. Wajar. Tapi nanti dia realisasikan harapan itu. Maunya kita anak bagaimana? Ya Allah, pintarkanlah anakku. Nah, apa yang sudah kita buat untuk itu? Sudahkah kita belikan dia buku-buku bacaan? Sudahkah kita sekolahkan dia? Sudahkah kita tempatkan guru untuk melatih dia? Kalau belum, nanti jangan disalahkan Allah. Doanya tidak terkabul. Ya bukan tidak terkabul. Anda tidak mempersiapkan semua yang Anda minta. Ini doanya panjang, tapi satu pun tidak ada yang ditunaikan. Ya sama aja. Ya Allah, berilah aku uang banyak. Besok pagi tidak kerja dia. Tidur. Tidak bisa. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang cantik. Tapi dia takut dengan perempuan. Nah, itu. Sementara dia nggak punya uang, dia tidak kerja. Perempuan mana yang mau? Jangankan yang cantik, yang jelek dia tidak mau sama dia. Ujung-ujungnya nyalakan Allah pula. Disesuaikan. Engkau minta, pasti ku beri. Kenapa? Asal pemberian itu melalui kita dulu. Kalau kita sudah berusaha, nanti dari orang masuk. Ya rezeki kita ini kan tidak semuanya langsung kepada kita, kan melalui orang juga. Datang rumah Pak Baharudin Ustaz, tahu dapat minuman, dapat apa? Gorengan. Ya. Nah, ini kan goreng nih. Nah, nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Rezeki dah nih. Apa? Rezeki. Rezeki Pak. Iya. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Ada lihat Allah ini enggak? Enggak ada. Nah, enggak ada ya. Enggak ada. Pertanyaannya siapakah yang memberikan rezeki? Malaikat apa? Malaikat apa yang memberikan rezeki? Mikail. Jadi pada saat kue ini diletakkan di sini, si pelakunya waktu itu adalah malaikat Mikail. Real adanya. Jadi Jibril, Mikail, Israel, Israfil, macam-macam itu semua itu adalah nama-nama menunjukkan para petugas. Petugas itu terkadang diri kita sendiri. Coba. Yang bawa itu Mikail itu saat ini ya. Itu kalau begitu Pak Abu Fikri apa peranannya hari ini? Ya peranannya Jibril. Membawa petunjuk dari Allah dan Rasul kan itu. Ya. Itu bapakku itu nempelengku. Nah, itu peranannya malaikat Malik. Tukang siksa dia. Jadi sebenarnya nama-nama itu menunjukkan kerja kita, Pak. Ya. Jangan kita kirakan dia di luar diri kita. Seperti janganlah kamu melemparkan dirimu ke lembah yang hina. Yang lembah yang hina itu kan neraka. Atau sesuatu yang akan membawa kita ke situ. Siapa yang melemparkan orang dalam neraka? Malaikat Malik. Nah waktu itu siapa malaikat Malik? Ya kita sendiri. Kita melemparkan diri kita sendiri.
Makanya dilarang oleh Allah, jangan dong. Apalagi, pokoknya sebutlah malaikat yang itu. Kemudian kita merasa malaikat yang menidurkan kita, tahu enggak siapa? Israel. Dia yang mengeluarkan ruh ini. Nah, malaikat yang membangunkan kita dari tidur atau kematian, malaikat Israfil, dia tiup trompet katanya, itu membangun. Nah, jadi ada pengalaman dulu Pak Ibu, ada orang udah koma 3 hari 3 malam, dia minta kita ke situ, dia tanya sama kita, di gimana nih Pak? Saya bilang biasa saja. Ya biasa gimana Pak? Udah 3 hari 3 malam. Iya biasa itu. Kenapa dikatakan biasa? Rohnya itu kemana-mana. Nah, rohnya itu kemana-mana. Siapakah yang mengeluarkan rohnya? Jawabnya Israel. Sehingga dia kemana-mana, ke Medan, ke Padang, ke Sulawesi. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah dan Rasul, datangkan Israfil yang tukang bangunkan orang yang tidur itu. Nah, dialah yang mendatangi si Israel itu. Udah selesai, pulang. Aku diperintah oleh Rasul ini ngambil dia tuh. Diambil, masuk lagi, hidup dia, bangun. Padahal udah mau dibawa ke Padang. Para dukun-dukun itu bingung. Gimana Pak, kok bisa 3 malam koma, kok bisa bangun? Bagaimana Bapak bisa melakukan? Saya bilang tidak, saya melakukan. Dia itu waktu pingsan tadi, waktu dia koma tadi, Israel yang bekerja. Kemudian saya minta kepada Allah Rasul, Israfil mengembalikan dia ke sini. Udah kembali dia ada. Tanya sama dia, kemana dia tadi? Ngomong dia, aku ke Padang, aku ke Medan, aku ke Sulawesi. Di Sulawesi aku ditangkap orang, dimasukin lagi di sini. Orangnya bagaimana? Bajunya jubah putih-putih. Nah itu Mikael, itu siapa? Israfil. Untunglah ada ditanyakan wajahnya kayak siapa kan? Ya, kayak bapak ini wajahnya. Gitu. Ya kan kayak wajah kita lah, kita yang mengerjakannya misalnya itu ya. Ya yang mana lagi? Ini harus dimakan benar ya Pak ya? Iya. Sambil pertanyaan lagi Ustaz. Jadi kan ada 17 sifat. Nasihat tadi. Nah, 17 penyakit hati. Penyakit hati. Nah itu bagaimana cara kita mengendalikan itu agar kita tidak dominan di situ? Ya 17. Kalau kita seorang melawannya, nanggung kita. Makanya kita harus punya 17 pasukan, 17 kekuatan. Nah itulah, kalau pagi 2 Zuhur 4 berapa? 6 Asar 4 berapa? 10 Maghrib 3 13 bisa? Ya, kan ada pasukan itu. Itu kan Jangan dilawan sendiri, Bapak Blur. sekarang terakhir saya. Nggak tahu terakhir apa enggak ini. Pertanyaan. Kembali pada roh tadi itu. Sering kita dengar dari pendakwah itu roh tidak laki-laki dan tidak perempuan kan? Ya. Itu roh. Dan nanti ketika dibangkitkan di akhirat bagaimana? Apa Itu tidak yang laki-laki menarik. perempuan gimana gitu? Itu yang menarik. Saya minum dulu. Kalau di dunia kan nggak jelas karena diletakkan di bawah laki-laki maka dia jadi laki-laki. Iya. Perempuan dan di akhirat gimana? Nanti Bapak buka di YouTube. Jadi ada seorang ustadz kita, ya kita banggakan dia karena dia ustadz yang bagus, yang hebat. Dia cerita di tengah-tengah jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu enggak apa pekerjaan kita di akhirat nanti? Itu tidak tahu ya. Nah, saya tahu tapi malu saya menceritakan. Terutama kita laki-laki, perempuan dengar saja dia bilang begitu. Oke, gimana? Dikasih tahu? Kasih tahu. Kerja kita di akhirat nanti adalah memutus perawannya bidadari. Kata dia. Kenapa sedemikian? Karena nanti kita diberikan sebuah rumah. Dalam rumah ada 70 kamar. Dalam kamar ada 70 sofa. Dalam sofa ada 70 bantal. Dalam bantal ada 70 bidadari Pak untuk Bapak sendirian.
Nyamanlah laki-laki. Senang selamat itu. Iya. Akhirnya kata ibu-ibu, Pak, kalau memang seperti itu, mendingan kami tidak masuk surga. Bukan mudah, satu aja sudah capek, apalagi ratusan, jangan-jangan ribuan. Enggak mau saya. Biarlah saya enggak masuk surga. Tolong Pak Bu Fikri diselesaikan nih bagaimana? Ya, hadisnya ada, ceritanya ada, tapi apakah itu benar atau tidak dikembalikan kepada akal kita. Walaupun situ tulisnya Bukhari Muslim, maka gitu Pak ya. Untuk memperkuat suatu hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, ya, sepakat 6 para perawi hadis. Jadi begini, kita ingat dulu, laki-laki dan perempuan itu hanya ada seketika di dunia. Ya kan? Jadi dari sononya itu nurnya Muhammad turun ke dunia lewat Babu Salam, dimasukkan ke dalam kandungan mak, casingnya laki-laki, udah lahirlah dia laki-laki, masuk lagi dari Batullah lewat Babu Salam, masuk kandungan mak, casingnya perempuan, jadilah dia perempuan. Untuk apa terjadi laki-laki dan perempuan? Untuk kamu saling bersenang-senang dan untuk melahirkan keturunan. Itu fungsinya. Hanya terjadi di alam semesta dunia. Di sono ngapain kita beranak pinak? Nggak ada. Nah, jika nanti ajal sampai, ya, masa kita berakhir, ya kita akan keluar dari tubuh, ya kan? Tentu kembali dalam bentuk cahaya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena cahaya itu, nur itu, ruh itu, mukmin itu, dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Nah, kalau dia sudah keluar habis tugas, dia tidak laki-laki, tidak perempuan, dia akan kembali kepada nur. Nah, persoalannya adalah Al-Quran mengatakan dia punya pasangan. Nah, makanya kalimat azwajun itu, pasangan itu tidak menunjukkan laki-laki, tidak menunjukkan perempuan. Pasangan apa? Nah, pasangan apa? Allah, Muhammad, mukmin. Itu pasangannya. Bukan perempuan. Itu. Kalau itu dikatakan kenikmatan, lebih enak kita bertemu dengan yang pencipta kenikmatan. Tidak laku itu. Tapi bagaimana caranya memotivasi orang berbuat baik? Diciptakanlah sebuah cerita kisah bahwa nanti kita dapat surga, atap perak, dinding emas, lantainya merah yakut, ada perabot, ya kita ini kan hobi pakai perabot. Sudah tentu ada perhiasan, gelang-gelang emas, katanya kan. Ada pelayan-pelayan. Nah, nanti di sekitar rumah itu ada buah-buahan, kita tinggal makan saja dan seterusnya. Itu kan sebuah motivasi. Cara Allah dan Rasul berkata-kata kepada kita untuk memotivasi. Jadi dengan sesuatu yang menurut kita indah gitu. Nah, Allah ingin menceritakan tentang sebuah keindahan yang tidak ada batasnya. Tidak bisa ngomonginnya itu. Bagaimana? Makanya surga itu tidak pernah terlintas oleh penglihatan dan tidak pernah terlintas oleh pendengaran. Itu sudah cukup jadi data. Tapi kenapa ada perempuan, ada gini? Berarti ini siapa yang bikin hadis ini? Nah, katakanlah Rasulullah, oke. Tapi intinya adalah untuk pemotivasi. Itu Pak. Jadi dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi ada dada laki-laki, ada dada perempuan. Bahkan ada di langit, ada di bumi, ada dalam dada semua hewan. Nah, itu kan ceritanya begitu. Jadi ketika bumi diberkati, aras di bumi, surga neraka mukmin. Nah, mukmin ini bernur. Seketika dia dimasukkan ke dalam tubuh terbuat casingnya daripada cahaya, maka dia adalah Jibril CS. Nah, seketika dia masuk ke tubuh, casingnya adalah tanah, jadilah dia Adam, Idris, Nuh sampai ke kita. Dia masuk ke tubuh, casingnya api, itulah bangsa jin. Itu level 1. Level 2, dimasukkan ke dalam angin, namanya Rehat. Dimasukkan dalam air, namanya Rahmani. Dimasukkan dalam tanah, namanya Jasmani. Dimasukkan di api, namanya Hidafi. Disatukan Rahmani, Rehat, Rahmani sebenarnya disatukan. Dari sinilah pangkal terjadinya langit, bumi beserta isinya. Nah, itu termasuklah hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buah biji, semuanya
ada ruh pada hakikatnya, sama dengan kita, mukmin juga dianya. Makanya kita terhadap alam semesta ini ada aturan, tidak sembarangan. Wah, ini mana faktanya Pak Gus secara wahyu? Wah, ini kan gitu tuh, mana dalilnya? Coba perhatian kisah Nabi Sulaiman. Suatu Nabi Sulaiman itu membariskan pasukan. Apa yang terjadi? Dia tidak melihat Uhud tidak kelihatan. Ini Uhud kalau dia tidak memberikan dalil yang jelas, alasan yang tepat akan kepotong. Akhirnya datang Uhud. Maaf baginda raja Rasulullah Sulaiman. Aku terlambat bukan karena aku terlambat, tapi karena aku melihat sesuatu yang menarik. Apa itu? Nah, ada sekelompok manusia menyembah matahari, dipimpin oleh seorang perempuan namanya Ratu Bilqis. Betul? Betul. Nah, karena aku melihat inilah, oleh karena itulah aku lambat. Bayangkan, seekor burung berbicara sebagaimana manusia berbicara, sebagaimana watak manusia berbicara, sebagaimana penelitian manusia meneliti. Nah, itu menggambarkan kepada kita ada kesamaan kita dengan hewan. Oh, kalau begitu apa boleh buat ini hud-hud kepalangan ini. Tolong kamu sampaikan surat saya kepada ratu itu. Makanya dibawa oleh Nabi Sulaiman surat, si burung tadi mengantarkan ke ratu itu. Ini kan pekerjaan manusia nih, pekerjaan orang kayak kita. Terjadi zaman dulu. Sudah itu di kisah Nabi Sulaiman juga, mungkin kita pernah membaca itu dalam kitab Quran ada juga. Semut itu lagi baris parade. Nah, kata Raja Semut, hai para pasukan-pasukanku, cepat masuk ke dalam lubang. Nanti kamu diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sementara mereka tidak sadar. Ini kan tidak jauh beda dengan kita nih kerjanya nih. Sudah itu ada lagi hadis mengatakan sesungguhnya ikan di laut, burung yang terbang berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Nah, dia berdoa juga untuk orang berilmu. Untuk orang berilmu. Ilmu yang bagaimana? Makan minyak tadi. Nah, ilmu yang bagaimana yang dia maksud? Ilmu yang bisa mengantarkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, hewan-hewanan ke tempat dia berasal. Jadi ketika kita mau menyembelih onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, burung, sayur, buah, harus di depan tempat dia pernah muncul, di depan Babus Salam, di dekat Baitul Atiq. Nah, ini saya lupa ayatnya Pak. Sesungguhnya pada hewan itu ada manfaat bagi kamu hingga pada waktu ditentukan, penyembelihannya di depan Baitul Atiq. Kalau soal itu surat Al-Had. Nah, dia berdoa kepada Allah agar ada orang yang berilmu seperti ini, agar kami nanti dipotong di situ, tuh, diiris di situ. Jadi kami kembali kepada Tuhan. Daripada kami dipotong orang sembarangan, kami tidak kembali kepada Tuhan. Padahal pengorbanan kami sudah terlalu besar. Kan kita tidak pernah bertanya, kenapa onta mau dipotong, kerbau mau dipotong, sapi mau dipotong, kambing mau dipotong, burung, ayam, sayur, buah, enak banget kita motong-motong. Di mana keadilan Tuhan? Di mana? Nah, ternyata dulu kalau satu surat Al-Ahzab ya 172. Allah mengamanahkan amanah kepada langit. Dia tolak kepada bumi, dia tolak kepada gunung, dia tolak. Kemudian amanah diberikan kepada manusia, Adam. Dia terima. Setelah dibuka isi amanah itu, ternyata adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Tidak nyata Allah bagi alam semesta, melainkan nyata pada diri dia yang melaksanakan amanah itu. Oh, ternyata Allah tidak nyata, mungkin nyata keberadaannya, bukan Allahnya, kepada dia yang mengemban amanah, itulah manusia. Akhirnya mereka pengen, wah kalau kayak gitu rugi dong kita. Wah, semuanya minta amanah dikembalikan. Kembalikan lagi ya Allah, itu kami tidak tahu isinya apa tadi, kembalikan. Tidak bisa lagi kata Allah. Nah, tapi kalau memang kamu ngotot, oke. Kamu mengabdi kepada manusia. Seketika manusia mengabdi kepada aku, maka kamu ada di situ.
Caranya, ya itu tadi. Seperti hewan-hewanan kamu bakal dipotong, dimakan. Supaya tubuh badan jasadnya terbangkit. Kamu buah sayur dimakan oleh mereka biar tubuh badannya bangkit. Nanti kalau dia sholat, kamu kan ada di sini. Nah, itu dia puasa kan kamu ada. Pokoknya semua kebaikan yang dibuat kamu pasti ada bersama tubuhnya. Itulah ibadah kalian. Hanya tinggal itu saja itunya. Kuotanya cuma itu aja. Selain itu tidak ada. Akhirnya mereka pengen rela. Tapi apa tandanya ya Allah? Tandanya setiap mereka tidak memotongmu, menyembelihmu, mengirismu, dia menyebut bismillah. Bukan bismillah saja, dia tahu siapa itu yang dengan nama Allah. Dia bawa ke sana, diantar pulang. Nah, bayangkan kalau malam tahun baru pemotongan itu tidak ada urusan di situ, maka mereka tidak kembali, mereka tersiksa. Makanya dia mengatakan, ya Allah, tunjukilah mereka-mereka yang berilmu. Supaya mereka melakukan itu dengan kami nih, sesuai dengan prosedur. Gitu. Harus ceramahnya harus bawa keluar Pak, biar didengar orang, bikin video biar didengar orang gitu. Jadi burung-burung itu berdoa, alhamdulillah ya Allah ada Abu Fikri, dia bikin video, jadi orang lain dengar gitu. Jangan dimarahin saya bikin video. Ini videonya ada nanti. Ya. Nanti kita subscribe. Ya, Saya ngikutin loh, Pak. ikut ya. Cuman di video kayaknya tinggi ya kata Bapak. Nyatanya orangnya kecil, pendek, gitu, gendut pula gitu ya. Padahal pakai baju merah. Pakai baju merah itu waktu lawanan dengan MUI itu. Tapi kalau gayanya seperti Yahya Waloni yang ngomongnya itu. Nah, cuman bedanya ekspresinya itu. Keras dia. Kalau dia kan keras. Kalau ini banyak senyum ini, tapi tangannya masih sama. Saya itu dengar suara Ustadz kayak familiar betul dari Iya. apa? Yahya Waloni. Ya. Kan itu kan kasar. Ya. Kayak orang itu kasar. Jadi ada beda. Kalau beliau agak keras, kalau Pak Abu lembut. Dia senyumnya jarang, kalau Pak Abu ini senyum melulu gitu. Tapi kayaknya sama. Masih ada? Nah, kalau ada kita tutup video kita ini. Nah, Pak Prof ada terus mengawal saya itu ya. Boleh saya terakhir ya. Boleh silakan. Ya. Silakan. Kan sering disebut kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Itu ada di sini. Ya. Bagaimana membedakan Al-Quran dan Sunnah yang berbeda begitu? Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Iya. Nah, kalau Quran itu kan jelas kitab. Mahwal kitab Quran, mahwal Quran, mahwal ayat. Nah, itu dia. Tuh, Quran. Tapi sebenarnya kalau kita bicara Quran itu adalah Muhammad. Iya. Nah, kita adalah ayat. Nah, sedangkan Allah itu adalah kitab. Jadi kitab itu adalah menyimpan awal dan akhir, menyimpan zahir dan batin. Tidak nyata semua itu melainkan dinyatakan pada Muhammad, pada Quran. Nah, itu kitab itu adalah Allah, Quran adalah Muhammad, kita hanya ayat. Nah, apa itu hadis? Pemberitaan. Mana dianya ini? Ini hadis ini. Dia menjelaskan. Apa yang ada di sini dia jelaskan. Ini hadis ya. Ya, dia menceritakan Pak. Seketika si ayat tadi merasa sakit, beritanya tidak terdengar, tidak kelihatan. Jadi begini, seketika kita bekerja tertusuk paku, ya. Jadi yang di dalam itu ayat tadi merasakan sakit. Apa beritanya? Aduh, apa geraknya? Megang kaki. Nah, jadi tubuh badan jasad adalah hadisnya. Dia menceritakan apa yang dirasakan oleh si hadis tadi, si ayat tadi. Jadi kitab, Quran, ayat, hadis. Nah, kalau sunnah itu tempat nyata. Sunnahnya Allah itu adalah Rasul, sunnahnya Rasul adalah ruh. Nah, itu tempat nyata. Lagi-lagi realnya hadisnya ya ini lagi. Kira-kira begitu. Sudah tuh ada lagi apa? Ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Kembali lagi ke sini. Yang muhkamat itu adalah ruh tadi, dia tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu itu adalah jiwa tadi. Kalau yang mutasyabihat, Ya, jiwa tadi dia ragu-ragu. iya. Manusia hawa nafsunya dia ragu. Hawa nafsunya setan mutasyabihat.
NDS atau hawa nafsu dan syaitan. NDS. Jadi itu aja dulu ya. Ya. Nah, nanti kalau mau sambung lagi udah subuh. Nah, kenapa seperti itu? Benar kata Bapak tadi. Oh, ternyata jiwa ini adalah lelahnya juga. Kalau jiwa lelah maka rohnya merasakan lelahnya. Takutnya apa nanti jamaahnya lagi melotot ya pendakwahnya udah begini. Tapi pendakwah tidak pernah tidur dalam berdakwah, tapi dia akan memaksa. Nah, yang akan kelihatan mulai agak sedikit melayang suaranya, melayang kata-katanya, akhirnya ngawur dia. Nah, kenapa? Tidak bisa dia mengontrol lagi gitu. Itu tandanya rohaninya udah kalah. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Kita tunggu acara kita, insyaallah kapan-kapan kita mulai lagi. Dan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.